timbul suatu keinginan saya mendirikan warung. Nah, warung. Terus ibu saya di rumah sendirian, mbok saya sendirian di rumah, bapak saya udah meninggal. Terus saya bilang, ayo mbok bakul pecel yang Pamekasan. Saya bilang gitu waktu tahun 97 waktu itu. Laku tole, ya insya Allah laku, saya carikan tempat. Nah, akhirnya saya berangkat ke Pamekasan tahun 97 itu pertengahan, sambil membawa piring bekas, sendok bekas, gelas, panci, semuanya bekas. ...25 tahun ini saya rangkum, saya bertanya ke hati saya sendiri, karena pelakunya saya. Sebenarnya apa yang istilahnya dari saya nyurung rombong kaki 5 sampai akhirnya saya punya cabang di 3 kabupaten ini, pasti ada sesuatu yang disukai Allah, yang disenangi Allah. Akhirnya Allah kembalikan nikmat itu kepada saya sekeluarga. Setelah saya ingat-ingat semuanya dari saya nyurung rombong sampai akhirnya sekarang ini, sesuatu kekuatan yang besar sekali adalah diantaranya satu yang tidak pernah saya tinggalkan. Dan memang pada waktu saya menentukan saya harus membuka usaha ini, satu adalah saya pengen menjadi orang jujur. Saya pengen jujur yang saya ucapkan, jujur saya pakai, jujur yang saya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haryanto, pemilik Pecel Madiun, Jalan Kamboja, Pamekasan, Madura. Saya terlahir 53 tahun yang lalu, saya di kota Madiun, di desa terpencil di Madiun. Saya anak orang miskin. Bapak ibu saya ini buruh tani. Kalau petani kan punya sawah, ini buruh tani. Nah itu menghidupi 6 bersaudara saya ini sangat kesulitan sekali dengan ekonomi waktu itu. Nah disitulah saya terlahir dari 6 bersaudara, saya anak nomor 4 dari 6 bersaudara tersebut. Nah waktu kecil saya ini, saya umur waktu itu kelas 4 kalau tidak salah, 4 SD itu saya sudah merasakan gimana gelisahnya kedua orang tua saya ini menghidupi saya dan adik-adik saya, kakak saya. Disitulah saya mulai tanggap dengan kesulitan ekonomi orang tua saya waktu kecil itu. Jadi sekecil itu namanya Haryanto ini sudah besar hatinya, karena ekonomi yang diderita orang tua saya itu tiap hari yang dimakan hari ini kayak jam sekarang ini. Ini kadang-kadang belum nemu beras. Jadi tahun itu tuh belum nemu beras. Sangat menggugah hati saya waktu itu. Haryanto kecil itu sangat kasihan kepada ibunya, yang tiap hari masih kesulitan mencari beras yang mampu di masa hari ini. Nah itulah akhirnya hati saya kepingin sekali besar, kepingin sekali lulus sekolah, pengen segera menyelakan hati orang tua saya. Niat saya seperti orang tua saya. Jadi saya kepingin segera lulus sekolah, karena pengen membagian orang tua saya, biar yang dimakan tiap hari itu tidak repot. Nah akhirnya singkatnya cerita, saya mulai dari kelas 2 SMP, saya dititipkan di Pak D saya. Di Pak D saya yang waktu itu menjadi kapten polisi. Bayangan saya dititipkan di rumahnya Pak D ini, namanya Pak D itu tidak punya anak, saya diambil anak. Bayangan saya itu dimanja-manja, dikasih suatu fasilitas yang selama ini tidak saya dapatkan di orang tua saya gitu. Nah ternyata enggak. Waktu SMP kelas 2 itu saya ini sehari-hari kerjaan saya ini sudah nyuci, nyetrika, ngepel, macam-macam, masak. Itu udah kehidupan saya sehari-hari mulai dari SMP kelas 2 sampai lulus SMA, pekerjaannya seperti itu. Cuman pada perasaan waktu itu saya itu juga antara kerasan dan enggak. Cuman kalau enggak kerasan, saya harus kembali lagi ke orang tua saya enggak saya sekolah.
saya nikmati aja, alhamdulillah. Sampailah akhirnya saya lulus SEMEA. Kalau dulu saya sekolah SEMEA bukan SMA, jadi sampai lulus SMA, saya lulus, alhamdulillah lulus. Nah, setelah lulus, saya langsung alhamdulillah saya diterima di suatu perusahaan waktu itu ya, perusahaan alhamdulillah diterima, langsung saya diterima. Jadi ngelamar satu kali langsung diterima, saya langsung bekerja. Saya bekerja di suatu perusahaan di Surabaya selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun inilah saya ini keliling di seluruh Jawa Timur. Ya, pokoknya seluruh Jawa Timur, meskipun tidak semuanya tapi hampir semuanya pernah saya datangi menjadi salesman. Nah, setelah saya lulus SMA jadi salesman 10 tahun. Nah, kehidupan saya yang mungkin waktu SMP, waktu SMA serba terbatas. Waktu saya terbatas. Waktu itu seharusnya kan anak-anak umur SMP sampai SMA itu seneng-senengnya kita itu mungkin dengan temannya main kemana-kemana. Kita enggak. Saya dibebani dengan suatu pekerjaan yang rutin tiap hari. Rutin, dari nyetrika, dari nyuci, dari macam-macam rumah tangga. Cuman alhamdulillah semuanya itu saya nikmati sampai hari ini. Andai kata saya tidak diposisikan seperti yang kemarin, mungkin saya tidak akan menjadi orang tangguh. Saya akan jadi orang yang cengeng, saya akan menjadi orang yang tidak kuat. Nah, ternyata kawah condro dimuko namanya kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Saya digodok di situ selama 5 tahun menjadi seorang Haryanto yang istilahnya punya cita-cita pengen membagikan orang tua. Gimana cara orang tua itu dimakan utuh, utang banyak kemana-mana. Lah itu mengilhami saya harus sekolah, saya harus lulus cepat, lulus sekolah segera mungkin membuat orang tua yang tersenyum. Nah, akhirnya saya lulus, saya di perusahaan 5 tahun. Tahun pertama saya ini gaji saya waktu itu 78.000 tahun 89 waktu itu. Alhamdulillah teman-teman saya banyak yang tidak kerja, saya alhamdulillah langsung diterima. Nah, disitulah saya mulai menyenangkan hati orang tua saya meskipun tidak sepenuhnya. Gaji saya kirim, ngomong sama ibu saya, mbok saya, namanya kayak orang tua di desa itu mbok, bukan ibu, bukan mama, mbok. Nanti kalau memang uangnya habis telepon, bukan SMS atau WA ya, sekarang kan dulu telepon. Nah, telepon nanti saya kirimi itu. Akhirnya terus berlangsung sampai tahun ke-8. Tahun ke-8 itu sekitar tahun 96. Nah, 96 ini saya sama perusahaan didinaskan di Pamekasan. Nah, di Pamekasan itulah saya mulai baca peluang bahwa di Pamekasan ini banyak orang Jawa, tapi warung Jawa tidak banyak. Itu yang saya baca peluang itu. Nah, disitulah akhirnya saya survei, dan kebetulan waktu itu saya sendiri orang Jawa, kalau makan di Madura zaman dulu ya toh, saya itu selera saya kurang pas. Kalau Madura ini kan cenderung ke manis, ke asin dan gurih. Kalau orang Jawa biasanya manis. Di situ timbul suatu keinginan saya mendirikan warung. Nah, warung. Terus ibu saya di rumah sendirian, mbok saya sendirian di rumah. Bapak saya sudah meninggal, terus saya bilang, ayo mbok bakul pecel yang Pamekasan. Saya bilang itu waktu tahun 97 waktu itu. Laku tole, ya insya Allah laku, saya carikan tempat. Nah, akhirnya saya berangkat ke Pamekasan tahun 97 itu pertengahan, sambil membawa piring bekas, sendok bekas, gelas, panci, semuanya bekas. Saya dari bekas, maksudnya bekas makan di rumah itu. Kenapa bawa piring bekas, panci bekas, semuanya bekas? Karena saya tidak punya uang untuk buka cabang ini. Nah, buka cabang tahun 97 itu saya hanya punya duit 1,5 juta. Nah, saya belikan rombong dan meja. Waktu itu tahun 97 saya nyurung rombong di Jalan Niaga. Itu. Jadi rombong buka jam 4 sore sampai jam 10 malam. Tuh. Jadi saya masih kerja di perusahaan. Kalau pagi saya tetap keliling di seluruh Pamekasan ini, tapi kalau jam 4 sampai nanti jam 10 saya jual pecel di Jalan Niaga itu. Nah, itulah awal mula saya mendirikan pecel itu. Cuman yang mendasari saya membuka usaha Pecel Madiun ini, karena selama saya hidup di perusahaan yang saya kerja itu, satu,
saya belum bisa menjadi orang baik, saya belum bisa menjadi orang jujur, saya belum bisa menjadi orang yang istiqomah. Jadi saya masih membohongi diri saya sendiri, membohongi Allah, membohongi perusahaan. Dari situlah akhirnya menggugah hati saya untuk harus hijrah, saya harus mencari pekerjaan yang baru. Cuman menciptakan kerjaan yang baru, kerjaan yang tidak mudah. Akhirnya 96 saya itu berdoa. Saya berdoa kepada Allah, waktu itu saya dinas di Banyuwangi. Saya 96 itu di Banyuwangi, saya minta sama Allah, ya Allah, berikan aku pekerjaan yang baru, yang halal, yang barokah, yang Kau ridhoi, yang bisa membawa kebaikan dunia akhiratku. Aku minta ya Allah pekerjaan yang baru, karena pekerjaan yang sekarang ini tidak barokah untukku. Aku belum bisa menjadi orang yang baik. Aku masih bohong, masih menipu, masih ambil nyaknya orang. Saya minta sama Allah. Doa selama setahun saya seperti itu. Ya Allah, berikan aku pekerjaan yang baru, yang halal, yang barokah, yang Kau ridhoi, yang bisa membawa kebahagiaan dunia akhiratku. Akhirnya muncullah keinginan saya tambah besar untuk keluar dari perusahaan. Gitu. Nah, alhamdulillah setelah tahun 97, saya 96 berdoa, 97 saya mulai meliris, yaitu mulai buka pecel. Waktu itu omset saya 4 kilo. Hari pertama 4 kilo. Hari kedua tambah sekian itu tambah naik. Itulah sekelumit kenapa saya cetuskan, kenapa saya beri keinginan untuk membuka pecel Madiun, awalnya seperti itu. Dari keinginan hijrah dari sesuatu yang mungkin kurang berkah. Nah, ternyata setelah saya meminta sama Allah selama tahun, jadi doa itu harus istiqomah. Selama setahun muncullah pecel Madiun ini. Setelah saya ini sudah mulai buka pecel Madiun saya ini dengan omset yang waktu itu 4 kilo sampai 10 kilo, ya saya merasakan bahwa membuka usaha sendiri ini ternyata lebih nyaman, lebih tenang, lebih santai gitu. Cuman waktu itu saya sendiri belum berani keluar dari perusahaan. Saya waktu itu juga pamit ke orang tua, sama orang tua tidak boleh. Nah, nggak boleh, jangan gitu. Terus akhirnya saya kalau pagi tetap, tadi saya ceritakan tadi, saya tetap jual sekeliling rokok selama 8 bulan waktu itu. Karena saya ini kalau mau langsung keluar, saya takutnya omset yang hari saya dapatkan, pelanggan yang saya hari ini beli di warung saya ini, takutnya hanya penasaran. Ya, hanya penasaran. Takutnya nanti kalau saya sudah keluar, pas omsetnya nggak jalan. Nah, itulah akhirnya ketakutan saya, sampai akhirnya saya tunggu hampir 1 tahun. Setahun setelah 8 bulan itu omset saya waktu itu sudah hampir 30 kilo. Nah, inilah akhirnya saya tunggu-tunggu. Waktu itu kepengen segera saya keluar, saya pamit orang tua saya bismillahirrahmanirrahim, saya keluar dari perusahaan. Niat saya pokoknya tetap keluar dari perusahaan, saya pengen bangun usaha ini, saya pengen fokus ke usaha pecel saya ini. Ya, alhamdulillah tahun 99 saya keluar dari perusahaan. Alhamdulillah selama saya keluar dari perusahaan itu, alhamdulillah saya dikasih lancar sama Allah. Jadi begitu buka, omset saya sampai luar biasa, sampai takut saya itu. Saya mau nikah waktu tahun 99, omset saya luar biasa. Saya satu hari itu, waktu itu kan panen tembakau di Pamekasan ya. Kalau satu hari itu saya bisa nanak nasi 1 kintal 30 kilo satu hari. Warung saya waktu itu kecil sekali, ukurannya hanya 6 meter panjangnya, lebarnya 1,5 meter. Itulah warung di Jalan Niaga yang sekarang itulah cikal bakal pecel Madiun saya berdiri di situ. Yang sebelahnya Balirjo, yang sebelahnya lagi pecel kecil, itulah cikal bakal saya nyurung rombong di Pamekasan. Omset saya waktu itu yang kecil itu sudah 1 kintal 30 kilo. Jadi sesuatu yang memang berawal dari niat yang baik, Allah yang menemani. Nah, alhamdulillah saya tidak nyangka waktu itu begitu keluar kok omset saya langsung segitu banyaknya. Waktu itu saya sampai takut, ada apa ini, kok rezeki saya itu kayak sama Allah tuh kayak ditumpahkan gitu. Kemudian itulah akhirnya keberanian saya, akhirnya tahun 99 habis nikah waktu itu. Makanya ternyata bagi teman-teman yang masih muda-muda ini, jangan takut nikah. Nah, nikah itu ternyata berkahnya luar biasa.
asalkan memang kita itu minta petunjuk sama Allah, harus istikharah menentukan jodoh itu. Jangan lihat casingnya tok, kadang casing itu belum tentu menarik, ya, nah? Makanya pesan-pesan dari teman-teman yang masih jomblo-jomblo, ya. Tentukan pilihan Anda, tapi jangan lupakan Allah untuk memilih. Apa mau ini jodoh dunia akhiratku, bukan, gitu. Ya. Inilah barokahnya orang menikah. Saya merasakan sekali bedanya orang bujangan dengan menikah itu jauh sekali. Yang saya rasakan adalah di saat kita itu masih sendirian, saya masih bujangan kemarin itu, apa-apa yang saya lakukan ini ya hanya pikiran saya sendiri. Tapi setelah punya istri, kita tiap hari sharing. Terus kedua, rezeki orang dua ini jadikan satu, ya, rezeki orang dua satu. Ya insya Allah kalau memang rezekinya orang dua itu mesti lumayan beda dengan orang sedikit, itu luar biasa. Jadi seorang suami yang berhasil itu insya Allah istrinya mesti orang yang luar biasa, pasti punya istri yang luar biasa. Nah ada satu syarat waktu itu saya memilih seorang istri ini, ada satu syarat dulu saya minta sama Allah, karena waktu itu umur saya sudah 28 tahun, saya belum ketemu jodoh, belum ketemu istri. Nah akhirnya mintalah saya sama Allah, ya Allah dekatkanlah jodohku, jodoh yang sebenarnya, jodoh yang bisa membawa kebaikan dunia dan akhiratku. Aku minta ya Allah jodoh yang sebenarnya, jodoh yang bisa membawa kebaikan dunia dan akhiratku. Saya minta sama Allah. Doa itu selama setahun. Saya kepengen pokoknya punya istri. Tapi satu syaratnya adalah istri saya ini kalau nanti saya kumpulkan dengan ibu saya, mbok saya, nggak bertengkar. Ini salah satu syaratnya. Maksudnya bukan syarat, tapi saya minta sama Allah. Ya ternyata sama Allah dikabulkan juga, sampai mendampingi saya hari ini. Waktu itu mendampingi hidup bareng dalam satu rumah, namanya istri saya itu tidak pernah bertengkar dengan ibu saya selama 10 tahun. Cekcok mungkin pernah, tapi selalu ngalah. Nah itulah memilih seorang istri, kalau memang kita dengan petunjuknya Allah, dengan meminta kepada Allah, akan diberikan yang terbaik. Gambarannya, kalau gelas itu tutupnya pasti gelas itu akan serasi, rapi dan enak dipandang. Tapi andai kata gelas ini ditutupi tutup panci, kira-kira gimana? Kebesaran. Nah, manusia itu seperti itu, berjodoh itu seperti itu. Jadi kita boleh memilih seseorang, memilih apa, tapi ingat bahwa jodoh itu sudah Allah yang takdirkan. Itu harus istikharah dulu sampai mimpi, sampai ketemu, nanti baru menentukan pilihan. Nah, alhamdulillah selama hampir 25 tahun ini, namanya rumah tangga saya dengan istri saya ini ya namanya rumah tangga bukan lurus-lurus ya, tetap aja ujian dan yang lain, tapi insya Allah di saat ujian lah itulah kita itu selalu meminta kepada Allah untuk cari jalan keluar yang terbaik sampai hari ini. Saya dulu itu buka pecel itu kan, saya ini kalau pagi saya ini jual pecel di Jalan Niaga, kalau jam 7 sampai jam 4 sore saya ini keliling jadi sales di seluruh Pamekasan ini. Nah setiap pagi uang saya yang saya dapatkan itu dari jualan barang saya yang dari perusahaan itu saya setorkan ke BCA waktu itu. Nah waktu itu saya ini pernah ditegur oleh pelanggan saya pecel Madiun yang biasa makan di warung saya, mas wajah sampean tuh persis orang yang jual pecel di Jalan Niaga pecel Madiun. Wajah sampean tuh persis mas. Masa sih mas itu? Teman tuh banyak saudara itu? Enggak, padahal itu sebenarnya saya. Itu saking penampilan saya waktu saya jadi salesman dengan waktu saya betul-betul sudah beda gitu. Saya alhamdulillah kemana-mana naik mobil, pakai sepatu, pakai endah. Kalau di Pecel Madiun saya korah-korah, saya naningi, saya ngalahin itu. Lah itulah saya tertawa saya itu. Nah itu bisa saya dipikir dua orang itu, padahal ya saya yang ditegur itu. Nah, ada cerita menarik bahwa sebenarnya saya, tapi waktu itu saya masih kerja, pagi kerja jadi salesman, kalau sore buka usaha itu, yaitu sisi menarik.
Cara saya menarik pelanggan, kalau zaman sekarang kan lewat WA, lewat macam-macam media sosial yang sekarang banyak sekali ini. Kalau zaman dulu enggak. Kalau zaman dulu ini promosi hanya radio, koran, dan TV. TV kalau kita enggak mungkin. Waktu itu yang saya lakukan adalah kita hanya promosi di radio dulu. Radio, terus di koran, kita Radar Madura Juru Tubuh itu ada. Itulah yang media sosial saya untuk mempromosikan produk saya, warung saya. Cuman kalau itu bagi saya itu hanya hanya selingan aja. Promosi yang lakukan setiap hari adalah saya meminta kepada Allah setiap hari, setiap 5 waktu saya minta kepada Allah untuk kasih kelancaran, kemudahan. Itu yang tidak kalah pentingnya dengan promosi yang kita lakukan di media sosial sekarang ini. Saya putuskan waktu itu untuk buka cabang Pecel Madiun ini yang selama ini kan cuma di Pamekasan. Waktu itu di Jalan Niaga itu satu. Terus waktu itu saya putuskan, kenapa saya putuskan untuk buka cabang? Saya mendengar saudara-saudara saya di rumah, di Madiun kan masih banyak yang nganggur, keponakan, adik, kakak masih banyak yang nganggur. Nah itulah akhirnya saya maksimalkan. Saya mencoba untuk buka cabang Pecel Madiun di kabupaten yang lain. Ya ternyata alhamdulillah niat saya menolong saudara saya untuk dapat kesibukan, dapat mata pencarian juga. Ternyata Allah kabulkan juga. Saya bisa cabang di Sumeneb, ada di Asam Manis Pamekasan ini, ada di Sampang, di Surabaya juga ada dulu. Ya. Nah, itulah niat saya untuk untuk menolong saudara-saudara saya. Alhamdulillah karena niat baik, kembali lagi Allah kasih kemudahan. Sampailah sekarang ini Pecel Madiun itu punya cabang 5, satu rumah makan antik Balerejo yang ada gedung pertemuannya itu. Manusia lahir ke dunia ini dikasih sama Allah itu suatu talenta. Suatu, kalau saya bisa sebutkan, suatu potensi diri. Dari manusia itu punya suatu potensi diri yang harus digali oleh manusianya sendiri. Jadi kalau dulu kan sudah saya kerja di perusahaan 10 tahun, sudah saya rasakan gimana istilahnya suka dukanya, gimana penghasilannya. Nah inilah setelah saya berwirausaha ini, kalau memang Allah mentakdirkan kita menjadi orang pengusaha, kan memang manusia tidak mungkin punya karakter dua, bisnis, pegawai negeri mungkin bisa juga, cuman potensi diri ini hanya dimiliki orang-orang tertentu. Kalau memang seseorang itu membuka dirinya, menggali potensi diri, pasti ada. Contohnya saya waktu itu, saya ini tidak menyadari bahwa sama Allah itu, bahwa tangan saya dan lidah saya ini, tangan saya kalau untuk masak itu enak, lidah saya untuk mencicipi pinter, iso. Dan ini potensi yang saya dapatkan pada waktu umur saya di atas 30 gitu. Terus itu baru ketemu di saat memang kita itu kepepet. Kepepet apa? Ya kepepet ekonomi, kepepet apa yang kita lakukan. Justru kepepet itulah kita larinya kemana. Kalau kita menemukan kepepet seperti itu, jangan lupa larinya ke Allah. Mintalah kepada Allah, nanti akan ditemukan, akan ditunjukkan, ini loh kamu itu sebenarnya. Nah itulah akhirnya saya menyadari bahwa diri saya ternyata kok saya bisa masak ya. Nih, aku ternyata bisa masak, nyicipi. Kalau dulu saya diajari sama mbok saya ini, itu saya dikasih, mbok aku tak belajar masak mbok gitu. Akhirnya saya masak, ya wes masakan dulu har. Wes mbok tak masak mbok disipi, kurang gula, kurang ini. Wes mbok iki wis enak, enggak iku sik kurang. Iku nanti kalau dengan nasi masih kurang itu. Jadi ilmu rasa ini yang tidak mudah siapapun, hanya memang Allah kehendaki bisa, karena ini udah enak dengan nasi, ini digadu enak. Lah itulah kekuatan fisik kita yang dari Allah itu seperti itu. Nah, makanya kita menggali potensi diri ini bisa kita mungkin kayak orang di sekitar kita, kayak orang tua kita mamanya. Orang tua kita ini mamanya bikin kue pinter, tapi belum dibuka dalam bentuk bisnis. Apa mungkin mertua, istri dan yang punya keahlian apa. Nah inilah yang harus kita angkat. Jika angkat kalau memang kita pengen luar swasta, mungkin nenek kita, mungkin apa tuh. Saya juga bercerita apa sih artinya Pecel Madiun. Pada waktu kita pertama kan nggak ada, hanya orang memandang sebelah mata aja itu. Tapi setelah diseriusi dengan berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari perusahaan 10 tahun itulah,
saya pakai untuk membesarkan pecel Madiun saya ini. Jadi bekerja dengan sepenuh hati, bekerja yang memang dengan kasih sayang, dengan cinta ke pekerjaan, hasilnya akan maksimal. Itu karena capek itu kalau hasilnya lumayan, apalagi banyak, capek itu ada tapi hanya sebentar. Manusia itu diciptakan Allah itu dikasih senang, kasih susah itu sudah gandengannya. Manusia siapapun bekerja itu mesti namanya manusia normal, ya tetap aja namanya capek, bosen, jenuh itu sudah takdirnya, itu sudah dari Allah. Capek dari Allah, senang dari Allah, bahagia dari Allah. Cuman manusia harus punya suatu cara tersendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kalau sudah kejenuhan ada, baik kejenuhan dalam kerja, jenuhan kita aktivitas tiap hari, itu suatu kejenuhan dalam 1 minggu. Ternyata kayak kita ini, kayak saya kerja malah nggak pernah libur. Itu ya kejenuhan ada, refreshing harus. Ternyata ya mungkin sekedar kita kemana dengan keluarga, dengan temen, itu perlu. Ternyata perlu. Kejenuhan dalam usaha pun kita pernah. Itu jenuh sekali, kadang-kadang moro-moro kita tuh nggak tahu kok capek, kok marah, kok apa, itu sudah titik jenuhnya ada. Nah seperti itu. Kalau dulu saya belum sepaham sekarang ini, saya lencer, saya kemana-mana, itu ternyata belum menyelesaikan masalah penuh, belum semuanya menyelesaikan masalah. Nah sekarang setelah umur saya ini 50 sekian, dari umur berapa kemarin itu, kejenuhan yang menyelimuti kegiatan kita ini, kalau saya kejenuhan, kebosanan, capek fisik, pikiran, itu sehari-hari kita lakukan. Cuman saya sekarang punya obatnya. Obatnya satu, kita kan tiap hari ketemu dengan Allah. 5 waktu kemarin, tadi ketemu ya 5 waktu. Nah itulah kesempatan kita. Mintalah kepada Allah untuk kasih sehat. Mintalah kepada Allah dikasih kebugaran dalam tubuh kita. Terus kedua, wirid dzikir yang kita lakukan selama babel sholat itu luar biasa. Terus ketiga, Quran itu kalau dibaca sebagai obat dan penolongmu. Nah obatnya sebenarnya itu. Nanti sampai jenuh macam-macam pikiran ini dan itu, sudahlah baca Quran. Baca Quran sampai Quran itu sampai ituan merasa capek dulu. Nah, kan baca Quran kan ada capeknya juga kan. Nah, sampai saya capek itulah nanti saya mendapat obat kejenuhan itu. Jadi kan ada kan hadisnya, Quran itu kalau dibaca sebagai obat dan penolongmu. Nah inilah obat kan tidak harus minum pil, minum jamu. Nah terus orang capek kan tidak harus minum itu, tapi ini obat yang memang dari Allah itu. Terus kedua, Rasulullah kan pernah mengajarkan kita kalau mau tidur kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Yaitu yang sering setiap hari, bukan sering kita baca sebelum tidur. Gitu. Jadi kita ini kalau capek momennya kayak sekarang ini ya, sekarang ini kita sudah dari jam berapa tidur, kita itu tidak apa-apa kalau saya momennya setengah jam aja berani tidur. Sebelum tidur dulu. Ya, tidur dulu. Karena tidur yang sunnah kan habis sebelum tidur ada sunnahnya juga itu kita tidur meskipun hanya sebentar. Kalau kita mungkin baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 34 kali, itu menjadi sesuatu kekuatan yang kadang-kadang kayak tidur satu malam, itu rasanya seperti itu. Tapi kita harus yakin ya, capek itu ada, sharing ke teman juga bisa tuh, sharing. Siapa teman saya yang nanti bisa sharing itu, kalau nyari teman yang memang punya mungkin spiritual juga punya itu. Nah cara menilai teman itu adalah gini, di saat memang teman itu diajak sharing bisa membuat kita itu semangat untuk melakukan kebaikan tersebut ya. Terus sharing itu belakang-belakangnya mungkin kita itu dekat dengan Allah, menyarankan kepada Allah. Sebenarnya itu yang penting, teman-teman itu seperti itu, menggiring kita itu selalu bertakwa kepada Allah. Itu teman yang selamat nanti. Itu mungkin seperti itu.
dari perjalanan bisnis saya yang sudah hampir 25 tahun ini, banyak kejadian-kejadian sebenarnya yang selama 25 tahun ini saya rangkum, saya bertanya ke hati saya sendiri karena pelakunya saya. Sebenarnya apa yang istilahnya dari saya nyurung rombong kaki 5 sampai akhirnya saya punya cabang di 3 kabupaten ini, pasti ada sesuatu yang disukai Allah, yang disenangi Allah, akhirnya Allah kembalikan nikmat itu kepada saya sekeluarga. Setelah saya ingat-ingat semuanya dari saya nyurung rombong sampai akhirnya sekarang ini, sesuatu kekuatan yang besar sekali adalah diantaranya satu yang tidak pernah saya tinggalkan, dan memang pada waktu saya menentukan saya harus membuka usaha ini, satu adalah saya pengen menjadi orang jujur. Saya pengen jujur yang saya ucapkan, jujur saya pakai, jujur yang saya makan ini, karena waktu di perusahaan itu tidak akan bisa. Akhirnya saya alhamdulillah sama Allah dikasih kesempatan buka pecel Madiun ini. Nah, kejujuran inilah saya mulai. Kejujuran saya mulai dalam bentuk saya kalau ngomong harus jujur, baik itu guro maupun serius, karena ternyata Allah kasih pahala bagi mereka yang meskipun guro itu tidak bohong, akan Allah berikan rumah di tengah-tengah surga. Nah, itulah yang saya memperkuat saya untuk saya selalu berjujur. Dalam arti bukan saya orang suci, bukan orang putih. Namanya manusia seorang harian itu pasti ada kesalahan, ada keliru, ada dosa, itu manusiawi. Nah, itulah kehidupan saya waktu itu. Saya kepingin menjadi orang jujur. Nah, dari beberapa peristiwa yang saya alami dalam kehidupan saya, diantaranya adalah saya kalau ngomong masalah ini namanya kunci Inggris. Kunci Inggris itu adalah suatu kunci yang bisa untuk membuka semuanya. Dalam arti kunci Inggris itu kalau diputer, buka baut kecil bisa, besar bisa menurut ukurannya. Maksudnya seperti itu. Nah, yang kunci Inggris yang saya maksud itu adalah menjaga sholat 5 waktu. Dari sekian nikmat yang dikasihkan Allah itu, andai kata saya tidak menjaga sholat, Allah mungkin tak akan memberikan sebesar ini kepada saya. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, kepada pemula, kepada teman-teman yang sekarang sudah punya usaha besar, mari kita sama-sama menjaga sholat tepat waktunya dan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau memang tidak duduk, ini nggak bisa ditawar. Kan kita pengen berhasil kan? Ya ini kuncinya, menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid. Ini sebenarnya suatu yang mudah bagi kita yang memang sungguh-sungguh. Karena sholat tidak memerlukan modal yang besar untuk melakukannya, hanya niat tepat pada waktunya. Kalau memang masih pemula, mungkin tidak klop 5, oke lah, tidak apa-apa, kita mungkin 2 dulu, 3 dulu. Saya dulu perlu waktu menjaga sholat ini 4 tahun baru bisa klop 5. Ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid sampai akhir hidupku. Doa saya seperti itu. Akhirnya dalam kondisi apapun Allah berikan kesempatan itu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seharusnya saya tidak bisa sholat tepat waktunya, tapi di sisi itu perjalanan ya tiba-tiba kita tuh di situ ada masjid, di situ ada tempat, di situ tanya Allah. Karena memang kalau minta yang bikin berhenti jalan itu Allah. Jadi menjaga sholat itulah keutamaannya yang luar biasa. Dari sekian perjalanan hidup saya, dari saya nyurung rombong sampai akhirnya punya cabang di 3 kabupaten itu, kalau boleh umpamanya saya lingkari, saya garis bawahi, ya sholat 5 waktu yang kita jaga itulah kuncinya kalau ingin berhasil. Itu untuk usaha apa aja. Nah, setelah sholat 5 waktu itu dijaga, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah setelah bertemu dengan Allah. Setelah sholat itu kan kita ketemu dengan Allah. Jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Mintalah kepada Allah. Minta apa? Minta urusan dunia dan akhirat. Masih banyak urusan kita yang masih belum terselesaikan. Orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah secara istiqomah. Saya ingat berdoa ini, ingat waktu saya beli Balirejo di Jalan Niaga itu. Itu saya berdoa selama 10 tahun baru Allah kabulkan. Nah, intinya sholat 5 waktu dijaga. Setelah sholat mintalah kepada Allah secara istiqomah.
Nggak mungkin. Allah tuh maha pengasih, Allah maha sayang, Allah tuh maha pemurah, Allah tuh maha mendengar. Pasti Allah kabulkan. Perjalanan bisnis saya ini memang benar-benar dari Nyurung Rombong kaki lima. Otomatis kalau Nyurung Rombong itu kan omsetnya kecil. Waktu itu 4 kilo kalau tidak salah mengingat tahun 97 itu 4 kilo. Saya ingat sekali, saya senang sekali waktu, ya Allah, alhamdulillah mbok saya senang payu ya. Itu akhirnya kita semangat tambah semangat untuk bekerja. Nah, alhamdulillah dari 4 kilo, 6 kilo, 10 itu saya lalui tiap hari seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 itu, waktu itu saya ini mulai dipercaya oleh Pemda Pamekasan ini memegang cateringnya. Nah, itu di Pendopo Pamekasan ini kan sering ada acara, Pak Bupati kadang-kadang prasmanan dari Surabaya, di Jakarta itu tinggal ngebel, Pak sediakan untuk orang 50, 150, sekian itu tinggal ngebel. Jadi peningkatan omset itu tidak saya dapatkan dari dalam tok, ternyata saya dipercaya orang melayani catering. Ada catering manten, ada catering rapat, itulah mulai saya dapatkan mulai tahun 2000-an itu. Karena fisiknya rumah saya itu sudah berubah dari yang di Jalan Niaga Nyurung Rombong, akhirnya punya rumah di Jalan Niaga Kamboja yang lumayan. Akhirnya tampilan itu memang perlu, fisik itu perlu, karena untuk membuat orang itu yakin, ya toh? Jadi dandan itu perlu, dandan itu suatu alat untuk membuat orang itu yakin. Nah, waktu saya masih di Niaga yang warung kecil itu, saya nggak pernah dapat omset namanya prasmanan, namanya nasi kotak, itu jarang sekali. Tetapi setelah saya di Jalan Kamboja yang fisik rumahnya sudah berubah yang dari sananya, ya alhamdulillah orang mulai percaya. Jadi saya kalau dalam satu tahun itu kalau tidak salah ngitung 10.000 nasi kotak, itu kadang kurang kadang lebih. Saya lihat dari mana? Dari nasi kotak saya, dari setiap saya beli dus itu kan ada beli sekian gitu kan, ya kan ketemu bulan sekian, habisnya sekian, berarti kan hampir setahun segitu, itulah omset. Nah, dari peningkatan omset itu saya waktu itu terinspirasi oleh saya hidup di perusahaan. Di perusahaan itu namanya, saya kalau di kantor itu di Surabaya dulu, kalau meeting Sabtu itu namanya target itu dalam perusahaan itu tiap hari, tiap minggu itu ada, tiap bulan itu ada. Nah, itulah kalau saya dulu di perusahaan selalu nyampe target. Di perusahaan saya ini harus ada target di diri saya. Nah, akhirnya saya mentarget diri saya ini sebenarnya bukan dalam arti bukan mentargetkan diri ya. Ya sebenarnya saya mengalir aja. Cuman waktu itu memang saya kepingin punya beberapa cabang. Terus omset yang 24 kilo ini, pada waktu omset 24 kilo saya punya keinginan gimana ya caranya meningkatkan omset. Nah, akhirnya meningkatkan omset ini kalau dengan promosi ya hanya terbatas seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah saya bersedekah. Nah, saya bersedekah. Waktu itu saya ingat sekali sedekah saya namanya makanan ya tidak lepas dari makanan itu, karena yang mudah tinggal ngambil kasihkan orang selesai. Nah, itulah ternyata dengan bersedekah itu dulu waktu bersedekah pertama kali yang saya lakukan adalah setiap mau nanak nasi gitu, nasi itu kan antara 10 kilo mau ditanak itu. Nah, sebelum beras ini dikasih air, dicuci dengan air, itu saya ambil 1 gelas aqua itu. Gelas, nah itu setiap mau. Nanti kalau dandang kedua nanak lagi diambil 1 lagi. Dandang ketiga nanak lagi diambil 1 lagi. Setiap mau nanak nasi diambil 1 gelas. Nah, 1 gelas inilah kita taruh di suatu tempat. Jadi kalau hari ini saya habis 10 dandang, berarti cadangan saya berapa? 10 gelas. Lihat 10 gelas 1 hari. Besok ramai lagi 15 gelas. Terus seperti itu. Nanti kalau sudah
sudah penuh, satu sak 25 kilo itu kita sedekahkan ke fakir miskin, anaknya itu sekitar rumah saya dulu, itu omset 24 kilo, saya sudah melakukan seperti itu. Alhamdulillah dengan proses seperti itu, dengan bersedekah seperti itu, Allah kasih mudah. Logikanya seperti ini, satu butir beras, satu butir gabah, itu kalau ditanam kira-kira pernah enggak survei sama, jadi berapa gabah? Satu butir gabah kalau ditanam, tek gini, di tanah, tumbuh, itu kira-kira jadi berapa? Nggak pernah hitung. Itu kalau tanahnya subur, rezekinya petaninya mungkin lagi mujur, itu bisa menjadi, satu gabah itu bisa menjadi 300 butir. Kalau biasa-biasa 70. Nah, anggap aja satu gelas itu, saya nggak pernah hitung sampai hari ini satu gelas itu berapa butir, saya nggak pernah hitung. Logikanya saya seperti itu. Kita buang, logikanya kita buang ke ladang, tapi ladangnya Allah. Dalam arti dibuang itu disedekahkan beras itu, jadilah tanam-tanaman di ladangnya Allah. Allah kembalikan yang tidak terhingga jumlahnya. Nah, akhirnya saya punya logika seperti itu. Nah, kalau kita dilogikan ya nyambung, iya ya. Andai kata beras itu masih dalam bentuk gabah, satuan itu, satu gelas itu terus ditanam, kan tumbuh. Setelah tumbuh jadi berapa? Nah itu loh, matematikanya kita tidak sama dengan matematika Allah. 1 tambah 1, kalau Allah bisa 1000. Nah ini yang saya pakai untuk hari ini untuk bersedekah. Akhirnya dengan adanya bersedekah, terutama beras, juga ada uang, ada sedekah makanan, ada yang lain. Ininya sedekah ini saya falsafahkan seperti saya menanam suatu pohon. Menanam suatu pohon itu, oke, kita menanam 2 pohon. Yang satu dipupuk, yang satu enggak. Ya, yang satu dipupuk, yang satu enggak. Ini kalau pohonnya satu, kalau dalam bisnis ini sedekah pupuknya itu saya anggap amal-amal soleh kita. Jadi sedekah itu, airnya sedekah, wirid dzikir, kita berbuat kebaikan kepada orang. Inilah pupuknya, pupuknya bisnis kita. Nah satu lagi, tanaman ini tidak disentuh dengan pupuk, hanya diairi aja. Kira-kira beda enggak? Nah itulah sedekah. Makanya bagi kita yang bisnis, ya harus ada sedekahnya. Sedekah itu biar mudah diambil tiap hari, biar enggak eman. Kalau langsung diambil 500, 100 eman. Kalau misalnya kita masih kecil, enggak tahu, mungkin 2000, 3000, 5000, tapi istiqomah, masukkan ke celengan. Nah kita kalau ngambil langsung 100, 150, bahkan di atasnya kita berat. Tapi kalau dengan jalan sedikit kita ambil, alhamdulillah, Allah tidak akan melihat berapa besar yang kita berikan, yang kita sisihkan. Dalam arti kalau memang besar ya harus melihat besar, masuk pas 2000 kan ya nggak logis ya. Ya bagi pemula, mari kita sisihkan berapa. Nah inilah kita nanti kalau sudah ngumpul duit kita itu, kalau memang pemula mungkin 100 ya. 100 ini kita cari, 100 itu kalau 20-an kan berarti hanya 5 orang ya. Kita cari orang yang dikasih duit 20.000 ini siapa yang seneng, jangan sampai tidak seneng. Itu kasih 20.000 seneng. Nah doanya mereka itu yang luar biasa, hanya 20.000 tapi seneng. Kita harus cari orang yang seneng kasih 20.000, 10.000 kasih yang seneng. Orang desa-desa itu kalau 10.000 senengnya luar biasa, doanya luar biasa. Nah inilah saya meningkatkan omset saya seperti itu. Terus untuk mempertahankan omset, banyak saingan seperti yang sekarang ini, alhamdulillah Allah kasih kemudahan, Allah kasih jalan. Gini, hubungan kita dengan karyawan itu ya kayak keluarga, bener-bener saya dengan teman-teman itu ya keluarga. Dalam arti apa yang dilakukan karyawan, kita ini juga melakukan. Kalau tidak percaya saya tanya ke anak-anak itu, kita di rumah makan tidak lepas dari nyapu, korah-korah, nyuci piring dan lain, itu kan kegiatan. Kita masih melakukan seperti itu. Di saat di dapur repot, kita tidak akan membedakan ini kerjaan siapa. Itulah kedekatan kita dengan karyawan sampai akhirnya bisa bertahan sampai 20 tahun. Ada yang paling lama 20 tahun. Kita berdiri 25, ini 20 tahunan mungkin. Itu kita. Jadi kita itu ya kayak teman, kayak bapak, kayak saudara. Itu kemana-mana kita juga bareng. Kita juga ngasih sesuatu reward kepada mereka-mereka yang memang sudah
sudah bekerja sekian tahun, jujur, yang lain itu ya dikasih suatu penghargaan yang luar biasa juga. Contoh kecil, mamanya kayak mereka belum punya sepeda motor, kita belikan cash, mereka nanti tiap bulan potong ke aku, itu. Jadi salah satunya mungkin itu. Ya mungkin yang lebih senior lagi, lebih sergap lagi, lebih bagus lagi, kita ajak umroh, kita ajak haji, itu sudah kemarin-kemarin itu, termasuk yang 20 tahun itu sudah masuk. Jadi dulu kita tuh diagendakan setiap tahun tuh ada yang diberangkatkan, itu ada diberangkatkan. Coba enggak COVID kemarin ya sudah berangkat lagi, itu. Jadi situ kita deket akhirnya, karena merasa kita tuh mencintai pekerjaan, gitu. Jadi kita akhirnya selagi aku masih sehat, enggak dalam keadaan sakit, wong ini juga saya bilang gini, manusia, karyawan juga manusia, punya capek, punya lelah, punya bosen. Nah di saat mereka memang cenderung istilah mengarah ke situ, dan kita kan harus membantu gitu, meskipun tidak sepenuhnya, tapi kan mensupport sedikit, mensupport itu kan penting sekali. Kita kasih kita, kalau tidak percaya sampai tanya di situ, itu saking aja tidak kelihatan umum kita melakukan seperti itu di dapur, di apa, di situ kan banyak kepentingan. Kadang dulu waktu masih awal-awal yuk kita tuh tampil setiap hari rapi di depan. Sekarang udah tua, kita tuh harus senyum terus di depan, harus rapi terus, kita capek di depan itu. Jadi ini kita di balik layar di belakang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat bagi kehidupan saya. Semoga yang menonton bisa meniru, kalau memang pantas ditiru cerita saya ini. Semoga dengan tayangan yang hanya sebentar ini dicatat Allah sebagai amal jariah saya. Andai kata memang ini bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf andai kata saya menyampaikan video ini ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube Legenda Kreatif.